Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Inilah suatu ajakan yang mulia bagi masing-masing kita yang Yesus sudah berikan bagi kita. Kita dapat menyambut ajakan Yesus ini di dalam kehidupan kita. Bukalah akan pintu hati kita, sehingga Yesus dapat masuk di dalam kehidupan kita. Kita juga dapat menyerahkan akan setiap beban kehidupan kita, keluh kesah kita di bawah kaki salib Tuhan, sehingga Tuhan akan memberikan kita kesanggupan untuk memikul setiap beban. Kita dapat menyelesaikan semuanya dengan penuh sukacita dan kedamaian dari surga. Apapun yang kita lakukan, kita harus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, karena Dialah Tuhan yang hidup, yang sanggup memberikan kita kekuatan itu untuk kita terus maju hari demi hari. Ya, walaupun kita hidup di detik-detik kedatangan Tuhan, bagaimana setan bekerja keras untuk menjatuhkan setiap umat manusia, tapi kita harus yakin dan percaya bahwa kita mempunyai Tuhan yang selalu memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesanggupan untuk menjalani kehidupan kita hari demi hari. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama, kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, yaitu Tuhan akan mengirimkan hujan akhir. Ayatnya terdapat di dalam Yoel 2 ayat 23. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Ya, ketika tiba dari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi yang seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, jadi ini bagaimana Tuhan mengirimkan hujan akhir kepada setiap umat-umatnya. Ya, kalau kita ingat kembali pada saat kebangkitan daripada Tuhan, ya toh, Tuhan kita mengumpulkan akan murid-muridnya untuk yang terakhir kalinya, untuk Dia memberikan kekuatan kepada mereka. Ya, bagaimana Tuhan selalu mengasihi mereka, kasihnya tidak pernah berubah. Akhirnya disitulah mereka mengerti, mereka diberikan pengertian, mereka baru menyadari ya bahwa inilah misi Yesus datang ke dunia ini. Dan pada saat Yesus terangkat ke surga, ya bagaimana murid-murid ini menyaksikan semuanya itu, sehingga murid-murid ini diberikan kuasa. Ya, bagaimana Roh Kudus itu turun atas mereka, ya, sehingga mereka dapat menyampaikan kabar keselamatan itu kepada setiap orang. Dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, jadi bahasa yang mereka katakan itu orang lain dapat mengerti. Ya, karena Tuhan menyertai mereka, sehingga bahasa yang tadinya mereka tidak tahu, Tuhan berikan kuasa itu kepada mereka untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang dari berbagai-bagai bangsa. Ya, begitu luar biasa pekerjaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Bagaimana kita diberikan suatu tanggung jawab yang begitu besar oleh Tuhan kita. Asalkan kita mau menuruti setiap apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan memakai kita sesuai dengan kehendaknya. Roh itu datang kepada murid-murid yang sedang menunggu dan berdoa dengan sungguh-sungguh, ya, sehingga mencapai setiap hati.
Yang Maha Kuasa menyatakan dirinya dalam kuasa kepada jemaatnya. Hal itu seakan-akan selama berabad-abad pengaruh telah dikendalikan. Dan sekarang surga bersuka-suka karena dapat mencurahkan kepada jemaatnya kekayaan roh yang penuh rahmat. Ya, jadi inilah yang Tuhan ingin lakukan bagi masing-masing kita. Bagaimana Dia ingin menanamkan ya dalam kuasa untuk mencapai setiap hati, menyatakan dirinya dalam kuasa kepada jemaatnya. Ya, bahwa Tuhan ingin menyelamatkan kita semua. Dan di bawah pengaruh roh itu, perkataan penyesalan dan pertobatan bercampur dengan nyanyian puji-pujian untuk dosa-dosa yang diampuni. Jadi pada saat kita menerima akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, ya jangan kembali kita mengingat-ingat akan kesalahan kita, karena Tuhan telah mengampuni kita, karena Dia ingin memperbarui kehidupan kita. Biarlah kita selalu bersuka cita, kita selalu mempunyai damai di dalam kehidupan kita untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan kita. Dan di bawah pengaruh roh itu, perkataan penyesalan dan pertobatan bercampur dengan nyanyian puji-pujian untuk dosa-dosa yang diampuni. Kata-kata ucapan terima kasih dan nubuatan terdengar. Segenap surga tunduk memandang dan memuja kebijaksanaan dari kasih yang tiada taranya dan tidak dapat dipahami. Ya, jadi kita tidak dapat bisa membayangkan apa yang Tuhan ingin lakukan di dalam kehidupan kita. Ya tentunya Dia ingin melakukan hal yang besar bagi masing-masing kita, hal yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita kalau kita mau menuruti setiap kehendak-Nya. Inilah suatu sukacita yang akan kita rasakan, yang belum pernah kita alami sebelumnya. Kemudian di sini dikatakan mereka meraih kuasa yang diberikan dan apa yang mengikutinya. Pandang roh yang baru saja ditajamkan dengan kuasa dan dicelupkan dalam terang surga, memotong jalannya melalui kurang percaya. Beribu-ribu orang ditobatkan dalam sehari. Alfa dan Omega, jilid 7 halaman 32. Ya, jadi pada saat ya murid-murid menerima akan kuasa Roh Kudus itu, ya bagaimana mereka dapat menyampaikan akan kebenaran kasih Tuhan itu kepada setiap orang. Dan disitulah mereka merasakan bahwa penyertaan Tuhan begitu luar biasa bagi kehidupan mereka masing-masing. Ya, dan di sini juga dikatakan di dalam Alfa dan Omega, di buku Alfa dan Omega jilid 7 halaman 32, beribu-ribu orang ditobatkan dalam sehari. Ya, jadi inilah pekerjaan Tuhan. Nah, kalau kita mau bekerja bersama-sama dengan Tuhan, maka orang-orang yang tadinya mereka tidak mengenal akan kasih Kristus, akhirnya mereka menyadari, akhirnya mereka dapat bertobat. Ya, oleh karena kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Disitulah kita akan merasakan kedamaian. Malaikat surga juga mereka akan bernyanyi, bersuka cita untuk menyambut orang-orang yang sudah bertobat ini. Peristiwa-peristiwa ini akan diulangi dan dengan kuasa yang lebih besar. Pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta adalah hujan awal, tetapi hujan akhir akan lebih limpah. Roh itu menunggu keperluan dan penerimaan kita. Ditulis di dalam Seri Membina jilid 5 halaman 86. Ya, ini baru saja hujan awal. Sudah seperti ini Tuhan melakukannya, apalagi nanti pada hujan akhir. Ya, suatu kebangunan yang begitu luar biasa yang Yesus akan tunjukkan kepada masing-masing kita. Ya, biarlah kehidupan kita hari ini kita boleh serahkan kepada Tuhan, dan seterusnya kita meminta akan tuntunan Tuhan untuk membantu kita untuk terus bekerja sama dengan Dia. Ya, sehingga kehidupan kita hari demi hari boleh selalu memancarkan akan karakter Kristus itu. Ya, kalau kita mengingat kembali bagaimana perjalanan Yesus pada saat Dia berada di dunia, ya Dia memanggil murid-muridnya. Murid-muridnya mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, tetapi bagaimana Yesus ingin menyatukan hati mereka.
Ya, pada saat Yesus memanggil mereka, mereka tidak menunggu lama-lama lagi. Ya, mereka meninggalkan apa yang mereka kerjakan. Bagaimana mereka tidak khawatir akan apa yang akan keluarga mereka katakan, apa yang keluarga mereka butuhkan, mereka tidak pikir lagi karena mereka tahu Tuhan akan memberikan itu. Tuhan akan memberikan kecukupan kepada setiap keluarga-keluarga yang mereka tinggalkan, sehingga mereka mempunyai suatu kepastian, kemantapan untuk mengikuti Yesus di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak khawatir apa yang akan mereka makan, apa yang mereka pakai, mereka harus tinggal di mana. Yang mereka tahu bahwa inilah Sang Juru Selamat itu, saya harus mengikuti Dia. Nah, inilah bagaimana Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu luar biasa, selalu memberikan kita kecukupan, bahkan kelimpahan. Tanpa kita sadari, mungkin kita menganggapnya itu adalah hal yang biasa. Ya, karena kita lupa untuk bersyukur, karena kita lupa untuk berterima kasih bahwa Tuhan kita sudah memberikan kita kecukupan ini, bahkan kelimpahan itu. Ya, bahwa Tuhan kita sudah memberikan kita nafas kehidupan, memberikan kita udara yang segar. Kita lupa dengan itu. Kita mau hal-hal yang besar. Ya, sehingga kita melupakan hal-hal yang kecil itu, sehingga kita pun tidak bersyukur dengan semuanya itu. Ya, inilah manusia, betapa liciknya. Tetapi kembali lagi firman Tuhan mengingatkan kita, biarlah dari hal-hal yang terkecil itu kita dapat berterima kasih, kita dapat bersyukur kepada Tuhan. Ya, disitulah kita akan merasakan satu kedamaian yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Jadi apapun yang kita kerjakan, biarlah kita kerjakan itu dengan sepenuh hati kita. Ya, pada saat Yesus datang ke dunia ini, Dia datang bukan untuk dilayani, tetapi Yesus melayani. Bila mana dia bertemu dengan orang yang merasakan kesedihan, Yesus pun merasakan itu. Dia bertemu dengan orang yang merasakan kesusahan, Yesus pun merasakan itu. Bila mana dia bertemu orang yang merasakan kesakitan, Yesus pun merasakan itu. Dan pada saat dia bertemu dengan orang-orang yang bersuka cita, Yesus pun merasakan akan sukacita itu di dalam kehidupannya. Setiap kali orang-orang bertemu dengan Yesus, yang tadinya mereka merasakan kesusahan, pada saat mereka menatap akan wajah Yesus, disitulah mereka merasakan kedamaian. Ya, biarlah kita juga dapat membawa suatu hal-hal yang positif bagi orang lain, merasakan kedamaian itu bagi mereka. Ya, sehingga kita pun dapat terus bergandengan tangan, dapat terus memberikan semangat, hal-hal yang baru. Walaupun firman Tuhan kita baca berulang-ulang kali, tetapi ada suatu pesan yang Yesus inginkan supaya kita lakukan di dalam kehidupan kita. Biarlah kita mau terus berusaha, dan Tuhan akan melihat itu, dan Dia akan memberikan kita kesanggupan di dalam kehidupan kita. Ya, kita tahu bersama bahwa Yesus hidup di keluarga Yusuf dan Maria, keluarga yang sangat-sangat sederhana. Yesus harus melakukan segala sesuatunya dengan sendiri. Ya, dia selalu membantu akan ayahnya di bengkel pertukangan kayu. Disitulah dia mengasah akan karakternya untuk terus bertahan di dalam kehidupannya, karena dia mempunyai suatu misi yang besar untuk menyelamatkan akan dunia ini. Ya, kalau kita mengingat kembali pada saat perjalanan Yesus, dia keluar dari keluarga Yusuf dan Maria, saatnya dia menyampaikan kabar keselamatan itu. Ya, 30 tahun Yesus harus berada di keluarga Yusuf dan Maria. Dia harus dilatih, dia harus bekerja 30 tahun. Baru dia keluar, dan disitulah dia memulai pekerjaannya. Dia memulai melakukan segala sesuatunya.
hal yang tidak mudah yang Yesus harus hadapi. Dan dia juga harus berpuasa 40 hari 40 malam. Dia harus menahan akan nafsunya. Dia harus melawan dirinya sendiri untuk bertahan. Dan pada saat setan itu datang untuk mencoba Yesus, tetapi Yesus tetap bertahan. Dan di akhir dari pencobaan itu, Yesus mengatakan, "Enyala iblis." Ya, sehingga kemenangan itu Yesus dapatkan. Sehingga para malaikat yang menjamu Yesus dengan satu jamuan yang begitu luar biasa. Mereka bersuka cita, mereka merasakan kedamaian itu. Ya, disinilah suatu teladan yang Yesus berikan kepada kita untuk kita terus mengandalkan Dia. Biarlah nasihat firman Tuhan pada saat ini boleh menjadi bagian kita. Hari demi hari kita boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.